Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Masih tetap semangat ya, kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ayo mengamati, perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan 1. Bunga yang indah. 2. Tanaman yang subur. 3. Halaman rumah yang bersih. 4. Pohon yang rindang. 5. Tanaman disiram secara teratur. Tukarkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Selanjutnya, ayo membaca olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari, matahari bersinar cerah, dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pada hari Minggu. 2. Di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di taman perumahan. 3. Apa yang dilihat Lani di taman? Yang dilihat Lani di taman adalah bunga-bunga yang sedang bermekaran. 4. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani pada hari itu bahagia dan gembira. 5. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman, yaitu bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Tanda yang digunakan untuk mengakhiri semua kalimat adalah tanda titik. Semua ada 8 kalimat, yaitu yang pertama, olahraga pagi. Kedua, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. 3. Udara sejuk pada pagi hari. 4. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira mengelilingi taman perumahan. 6. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. 7. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. 8. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, jadi ini adalah contohnya. Yang pertama, olahraga pagi, bentuk kalimat sambungnya seperti ini, tulisan bersambungnya. 2. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Perhatikan ya anak-anak ya, penulisan huruf besar dan huruf kecilnya, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik di akhir setiap kalimat. Kalimat ketiga dan kalimat keempat. Selanjutnya kalimat kelima, perhatikan penulisannya, dan kalimat keenam. Jangan ada yang keluar dari garis setiap penulisannya. Kalimat yang ketujuh, jadi kalimat yang terakhir, kalimat yang ke-8. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut, tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Ya, jadi pada teks yang tadi kita lihat kalimat yang mana yang harus kita perbaiki. Lani suka bercocok tanam, jangan lupa kita akhiri tanda titik. Nah, penulisan Lani, L-nya awal kalimat, L-nya harus huruf besar. Dan kalimat yang ketiga, setiap hari kasih koma, lalu Lani nama orangnya harus dikasih tanda huruf besar atau huruf kapital.
dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk mengawali kalimat, tanaman T-nya huruf besar. Ya, ayo menulis. Tuliskan kembali teks yang tadi sudah kita baca ya. Yang sudah kita tulis dalam huruf tegak bersambung. Begini kalimatnya. Ayo mengamati halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilo sama dengan 10 ons. Ayo berlatih. Soal yang pertama, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, jadi diketahui cabai Lani 5 ons, cabai ibu 5 ons. Yang ditanyakan adalah berat cabai sekarang dalam berat kilogram. Jadi 5 ons tambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilo. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. Soal yang nomor 2, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Diketahuinya adalah cabai Lani, cabai dihasilkan 5 kg, berat cabai dalam tiap plastik 5 ons. Yang ditanyakan banyaknya plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai. Jawabnya yaitu 5 kg sama dengan 50 ons. Banyaknya plastik yang dibutuhkan adalah 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus adalah 10 bungkus plastik. 3 bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Selanjutnya, ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Yaitu bentuk bunga, bentuk tangkai, dan bentuk daunnya. Buatlah desain untuk membuat plastisin. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Nanti kalian bisa lihat boleh di YouTube ya. Nah, contoh-contohnya bisa seperti ini, bentuk-bentuk buah, bunga, atau hewan. Selanjutnya, pembelajaran 2. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga. Kelompok kedua menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Supaya permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang bermain seenaknya sendiri. Apakah dalam keseharianmu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah?
Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah adalah waktu istirahat 15 menit, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh keluar dari halaman sekolah, tidak boleh membeli makanan di luar sekolah, membeli makanan di kantin harus antri. Begitu adalah contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolahku. Ayo berlatih, kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat sebagai berikut. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutilah petunjuk gurumu. Selanjutnya, anak-anak, ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini, kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Hai Do, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Beni. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Beni. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Ceritaku ini adalah sebagai contohnya ya. Aku bertugas piket seminggu sekali. Aku datang lebih pagi bila mendapat tugas piket. Tugas yang aku kerjakan adalah menyapu lantai. Tugas itu berganti-ganti sesuai pembagian setiap piket. Ayo membaca, bacalah teks berikut, tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Kalian perhatikan baik-baik ya teks berikut, manakah yang salah? Ya, pada penulisan nama orang, Lani, Udin, Beni itu harus menggunakan huruf besar. Dan kata berolahraga diakhiri dengan tanda titik. Peraturan awal kalimat huruf besar P-nya. Dan kata olahraga dikasih tanda titik selanjutnya. Selanjutnya suatu hari S-nya huruf besar dikasih tanda koma. Lalu nama orang Beni harus diawali dengan huruf besar. Dan bermain bola kasih tanda titik. Nama orang juga harus dikasih huruf kapital. Dan yang terakhir setelah kata sekolah jangan lupa diberi tanda titik. Selanjutnya ayo menulis, perbaiki, dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis ya. Nah, di sini sudah Ibu contohkan penulisan huruf tegak bersambung dari bacaan atau teks yang tadi sudah kita perbaiki, tanda baca setiap kata, kalimat, dan ejaan yang sudah kita perbaiki tadi bersama-sama. Jadinya seperti ini. Soal latihan yang harus dikerjakan adalah soal nomor 3 pada halaman 113. Ya, nanti kalian gambar ya. Dan selanjutnya yang harus dikerjakan adalah membuat 3 prakarya dari plastisin. Bisa dilihat contohnya pada halaman 115. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.